Pemakaman itu selesai terlalu cepat. Hujan deras, tanah becek. Semua orang cuma ingin cepat pulang. Di desa itu, sebenarnya semua orang tahu tali pocong harus dibuka sebelum dikubur, agar yang meninggal bisa benar-benar tenang. Tapi malam itu berbeda. Doa dipersingkat dan tanah langsung ditimbun. Dan tanpa disadari siapapun, ikatan di kepala dan kaki itu ikut terkubur bersama tubuhnya. 2 hari pertama, desa tetap tenang. Gak ada yang aneh. Seolah-olah tidak ada kesalahan yang terjadi. Namun di malam ketiga, dari arah kuburan mulai terdengar suara pelan. Seperti ada yang mengetuk dari dalam tanah. Berat, beratur, dan gak berhenti. Suara itu makin jelas tiap malam, diselingi gesekan, seperti kain basah yang diseret di lumpur. Malam berikutnya, suara itu gak lagi terdengar dari kuburan, tapi dari jalan desa, pelan dan mendekat ke rumah-rumah warga. Beberapa warga mulai dengar suara itu berhenti di depan pintu mereka. Suara ketukan dan diiringi suara napas yang berat. Ciput pun memberanikan diri mengintip dari jendela. Dan disitulah dia melihatnya. Sosok putih berdiri kaku. Tubuhnya kotor oleh tanah. Dengan ikatan yang masih jelas di kepala dan kaki. Sosok itu nggak lompat seperti yang sering diceritakan. Dia bergerak sedikit melayang, menyeret tubuhnya seperti kesulitan bergerak. Setiap berhenti di depan rumah, sosok itu selalu mengetuk pintu dengan kepala, seolah ingin bicara tapi tidak bisa. Beberapa warga mulai paham, ini bukan sekadar gangguan. Ini seperti sesuatu yang datang untuk meminta bantuan. Suatu malam, seorang warga memberanikan diri membuka pintu sedikit. Sosok itu langsung diam. Kepalanya miring pelan, menghadap ke arah pintu yang terbuka. Di dalam sunyi itu, terdengar suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan yang tertahan, meminta sesuatu yang sederhana, tapi tidak pernah diberikan saat dikubur. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani membuka pintu. Dan sosok itu masih terus datang, dari rumah ke rumah, menyeret tubuhnya, mencari seseorang yang cukup berani untuk melepaskan tali yang mengikatnya.